Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widodo Setiawan dari kelompok 1 mata kuliah ilmu kalam. Saya akan menyampaikan tentang definisi ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam yaitu ilmu tauhid atau ilmu teologi. Ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu yang berarti pengetahuan dan kalam yang berarti kata-kata, yakni berupa sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Disebut ilmu kalam karena yang dibahas adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Apabila yang dimaksud dengan kalam adalah firman Tuhan, maka kalam Tuhan Al-Quran pernah menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Hal ini terjadi pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah, yaitu memperdebatkan tentang kalam Allah baru atau Qadim. Karena firman Tuhan pernah diperdebatkan, maka dinyatakan ilmu kalam. Lain halnya bila yang dimaksud kalam adalah kata-kata manusia, maka kaum teologi dalam Islam selalu menggunakan dalil logika untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Kaum teologi dalam Islam dinamakan mutakalimin karena pintar mempermainkan kata-kata. Sekian, bisa dilanjut dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nariana Sindro dari kelompok 1 ilmu kalam. Saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu kalam. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan definisi ilmu kalam. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Allah, yakni sifat-sifat yang wajib dan boleh ditetapkan kepadanya, serta apa yang wajib ditolak darinya, yang boleh, yang dilarang, dinasbahkan atau dikaitkan kepadanya. Yang terakhir, Husain Affandi Al-Jizar. Ilmu kalam adalah ilmu yang memperkuat akidah-akidah dengan argumen-argumen rasional. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dan keimanan berdasarkan argumen rasional, tentu saja tidak mengesampingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asari. Saya dari kelompok 1 mata kuliah ilmu kalam. Oke, setelah tadi dipaparkan oleh rekan saya mengenai definisi ilmu kalam, entah ditinjau dari bahasa, istilah maupun pandangan para tokoh-tokoh Islam, di situ terlihat ada dua karakteristik utama bagi ilmu kalam. Pertama, materi pembahasan ilmu kalam itu terpusat pada masalah akidah seperti ketuhanan, kenabian, dan pokok keimanan lainnya. Yang kedua, ilmu yang pembahasannya itu menggunakan argumen rasional beserta bukti-bukti yang nyata. Bahkan penggunaan argumen rasional dan bukti-bukti yang nyata ini merupakan sebuah keharusan bagi ilmu kalam. Mengingat tujuan ilmu kalam bukan hanya untuk memperkuat akidah seseorang, akan tetapi juga untuk membela agama Islam dengan melontarkan argumen untuk membantah, menyanggah para aliran-aliran yang menyimpang. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pengertian ilmu kalam ialah ilmu keislaman yang membahas masalah akidah seperti ketuhanan, kenabian, dan lain sebagainya, yang berlandaskan argumen rasional dan bukti-bukti yang nyata, serta tidak terlepas dari dalil nas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana para ulama mutakalimin telah menggunakan rasional terlebih dahulu, kemudian
menyusul menguatkan dengan dalil nas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian kesimpulan dari definisi ilmu kalam. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelompok 1 Ilmu Kalam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Oke, langsung saja tujuan dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Islam dibagi atas 3 pilar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pilar ini sangat menentukan dalam upaya membentuk manusia yang sempurna dalam pandangan Islam. Menurut perspektif Islam, manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mengintegrasikan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman menjadikan seseorang sebagai mukmin. Islam membentuk pribadi menjadi muslim, dan ihsan menciptakan manusia yang muhsin. Upaya untuk menjadikan mukmin terciptalah suatu disiplin yang sangat penting yang disebut dengan akidah, yaitu ilmu kalam. Adapun manfaat mempelajari ilmu kalam yaitu 1. Mengenal Allah, ma'rifatullah dalam dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. 2. Mencakup sejarah. Oleh karenanya salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejahteraannya. 3. Meneguhkan keyakinan akidah. Manfaat dari ilmu kalam ini adalah menjadikan akidahnya yang mantap dan tidak goyah, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan selamat dunia dan akhirat dari azab-azab Allah yang disebabkan kekufuran dengan jeleknya keyakinan. 4. Meningkatkan keamanan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan seseorang tentang ilmu kalam sehingga muslim menjadi penuh tanggung jawab dan bijaksana. 5. Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dari ajaran dan nilai-nilai Islam tersebut. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novavian Rifki Agesti. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit memaparkan manfaat dari mempelajari ilmu kalam. Manfaat dari mempelajari ilmu kalam diantaranya ialah yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Yang kedua, mengungkap sejarah. Oleh karenanya salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejarahannya. Yang ketiga, meneguhkan keyakinan atau akidah. Manfaat dari ilmu kalam ini adalah menjadikan akidahnya mantap dan tidak goyah, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan selamat di dunia maupun di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebabkan kekufuran dan jeleknya keyakinan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman seseorang tentang ilmu kalam sehingga dapat menjadi muslim yang penuh dengan tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Demikian sedikit dari beberapa manfaat kita mempelajari ilmu kalam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah. Saya dari kelompok 1. Ternyata ilmu kalam itu mempunyai nama-nama lain. Di antaranya ada 1. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini membahas tentang sifat-sifat wajib
sifat-sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ada ilmu usuluddin, di mana ilmu usuluddin ini membahas tentang prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil qot'i dan dalil-dalil akal pikiran. Yang ketiga, ada ilmu aqaid yang membicarakan tentang kepercayaan Islam. Yang keempat, ada ilmu ma'rifah. Yang kelima, ada teologi Islam. Ilmu ma'rifah dan teologi Islam, keduanya ini sama membahasnya tentang ilmu ketuhanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahal Mahfud Syifa dari kelompok 1 mata kuliah ilmu kalam. Langsung saja meneruskan pembahasan tentang sejarah muncul dan berkembangnya ilmu kalam. Membuka peluang pembahasan kalam di kalangan muslim tidak menguntungkan secara sosiologis. Masyarakat muslim pada periode awal ini sangat membutuhkan persaudaraan dan persatuan. Dan ini bisa terancam apabila muslimin sudah tenggelam dalam saling silang terhadap pendapat dan berdebat hujat yang berpotensi menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Tidak menguntungkan bagi Islam dan umatnya yang pada tahap awal perkembangannya sudah harus menghadapi suasana perdebatan dan silang pendapat yang dapat menjurus kepada perpecahan. Dengan demikian, tidak adanya perhatian, bahkan adanya larangan terhadap pembicaraan tentang masalah akidah secara kalami di masa Rasulullah dan para khulafaur rasyidin tidak harus dipahami sebagai larangan mutlak terhadap ilmu kalam atau dijadikan suatu alasan untuk menolak keberadaan ilmu kalam. Kenyataan yang demikian rasanya lebih tepat dipahami secara kontekstual dari sudut pandang metode pembinaan umat yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Pada awal Islam, yang diperlukan adalah terwujudnya umat yang satu dan bersatu di bawah kualitas pemahaman dan intensitas akidah yang satu pula. Bagaimanapun pintu dialog teoretis rasional terhadap masalah-masalah keagamaan, lebih-lebih masalah akidah yang sangat abstrak yang dibuka sejak dini, jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan agama Islam yang baru lahir. Perbincangan rasional terhadap persoalan keagamaan otomatis menimbulkan perbedaan, dan perbedaan akan melahirkan perdebatan yang pada gilirannya dapat berakibat perpecahan. Dan pada awal perkembangan Islam, perbedaan dan perpecahan umat jelas merupakan sebuah petaka. Pendek kata, baik secara agamis maupun politis, keberadaan ilmu kalam di awal sejarah Islam memang belum diperlukan. Bahkan keberadaannya ketika itu dapat merugikan Islam dan umatnya. Namun adalah hal yang sangat wajar apabila pada perkembangan berikutnya umat Islam segera pindah dari tahap penerimaan akidah melalui hati kepada tahap penerimaan melalui pikiran dan analisis rasional. Kondisi tersebut dikarenakan kecenderungan mempertanyakan dan menganalisis suatu masalah, termasuk masalah keimanan. Termasuk masalah keimanan adalah suatu hal yang sangat alami pada manusia. Dengan kata lain, setiap orang pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kesiapan melakukan penalaran rasional dan berpikir filosofis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Sulfi akan menjelaskan tentang sejarah muncul dan berkembangnya ilmu kalam. Pada awal sejarah pemikiran dalam Islam, ilmu kalam itu tidak seperti ilmu fikih, yakni kurang mendapat perhatian, bahkan tidak disetujui oleh kalangan kaum muslimin. Sikap kaum tersebut tidak lepas dari pengaruh pola pembinaan keimanan di masa-masa awal Islam itu sendiri, yaitu pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa Rasulullah SAW, penanaman
Pembinaan dan cara penerimaan keimanan cukup melalui hati atau at-tasdiq bil qalbi. Sementara itu, suatu keimanan sudah dipandang cukup dengan mengimani apa yang harus diimani secara global, tanpa membicarakannya lebih jauh dan mempertanyakannya secara detail dan mendalam. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan lebih jauh masalah-masalah tentang iman. Mereka telah puas mengimani melalui pembenaran hati terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tanpa mempersoalkan dan mempertimbangkannya melalui analisis akal. Di masa Rasulullah, tidak seorang sahabat pun mempertanyakannya, misalnya, bagaimana cara Allah beristiwa di arsy, seperti yang dikemukakan di dalam Quran Surat Thaha ayat 5. Sekiranya ada yang mempertanyakan hal tersebut, demikian Ahmad Mahmud Subhi, niscaya ia akan menerima jawaban seperti yang diberikan oleh Imam Malik, bahwa istiwa itu telah jelas. Bagaimananya tidak dapat diketahui, mempertanyakannya adalah bid'ah, dan mengimaninya adalah wajib. Demikian yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfiatul Rahmania, mewakili kelompok 1 yang akan menyampaikan mengenai sejarah muncul dan berkembangnya ilmu kalam. Kalam sama sekali tidak mendapat tempat di masa-masa awal Islam pada zaman Rasulullah SAW, sahabat dan generasi tabi'in. Ilmu ada membicarakan mengenai masalah akidah dan keimanan secara kalami yang berdasarkan analisis mendalam dan argumen rasional. Seseorang misalnya cukup mengimani sepenuh hati akan keberadaan Allah yang Maha Esa, tanpa harus mempertimbangkan hakikat zat Allah dan tanpa mempertimbangkan bagaimana konsep keesaan tersebut seharusnya dipahami dan dijelaskan. Umat pada masa awal-awal Islam belum merasakan arti penting dan perlunya mengetahui lebih jauh dan memperbincangkan masalah-masalah yang bersifat teoritis, tetapi yang diperlukan di dalam keberagaman sehari-hari mereka adalah masalah yang bersifat amaliyah. Dengan demikian, keberadaan kalam ketika itu belum dirasa perlu karena masalah bahasanya tidak atau kurang menyentuh kebutuhan keberagaman keseharian umat yang ketika itu lebih mengutamakan tindak ketaatan yang bersifat ibadah amaliyah. Mungkin sekiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan setelah ini akan ada penyampai selanjutnya yang akan menyampaikan mengenai sejarah muncul dan berkembangnya ilmu kalam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Setiawanto dari kelompok 1 Ilmu Kalam. Dalam kesempatan ini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, yang isinya adalah ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah yang berargumen rasional dan tidak mengesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu kalam yang membahas tentang ketuhanan dan masalah yang bersangkutan dengannya. Ilmu kalam juga disebut ilmu aqaid dan ilmu usuluddin.
tujuan mempelajari ilmu kalam adalah untuk meningkatkan keimanan kita agar tidak goyah dengan hal-hal yang dapat merusak keyakinan dan keimanan kita. Dalam perkembangan sejarah Islam, ilmu kalam dulu tidak dianggap oleh umat Islam sendiri dan tidak disetujui di kalangan muslimin. Ditinjau dari segi metode dan materinya, ilmu kalam adalah bukan ilmu yang terlarang di Islam karena ajarannya yang jelas dan memiliki manfaat untuk meningkatkan keimanan yang kokoh dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian dari kelompok kami, saya Rizky Setiawanto mewakili teman-teman ingin meminta maaf apabila isi makalah kami kurang lengkap dan kurang sempurna. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.